Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video syur, benarkah Gisela Anastasia akan kehilangan hak asuhnya atas putri sematawayangnya dan Gading Marten? Bebas dari penjara, seperti apa peliknya permasalahan yang masih harus dihadapi Pablo Benua dan Gali Ginanjar? Seperti apa momen kebersamaan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat merayakan malam pergantian tahun di Pulau Dewata, Bali setelah sempat dikabarkan putus? Seperti apa kisah dibalik hebohnya penangkapan pelaku pemanipulasi cabai serta harunya tangis seorang nenek yang menjadi korban penipuan di jalan? Simak serunya saat Misha Chandrawinata dan Cut Shiva saling beradu menebak gambar di sela-sela break syuting. Seperti apa curahan suka dan duka Michelle Zudit menjalani hari-hari dan perannya dalam sinetron Cinta Mulia? Pada saat kita lakukan pemeriksaan, salah satu yang diakui adalah memang betul saudari GA ini yang ada di video asusila yang beredar. Saudara MYD juga mengakui. Dan pada saat itu saudari GA itu memang dan MYD ada hubungan kerja. Ya, ada hubungan kerja salah satu event yang ada di Kota Medan. Pada saat itu kita jadwalkan saudara GA, saudari GA dan saudara MYD untuk dilakukan pemanggilan sebagai tersangka. Kita jadwalkan tanggal 4 Januari 2021 itu pukul 10.00. Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video syur bersama pasangan lelakinya pria berinisial MYD, Gisela Anastasia kembali harus menghadapi sebuah kenyataan pahit. Pasalnya kini, ia terancam kehilangan hak asuhnya atas sang putrinya. Seperti yang diketahui, pasca resmi bercerai, hak asuh buah cintanya dengan Gading Marten dipegang oleh Giselle sebagai ibunya. Meskipun begitu, keduanya selalu kompak dalam mengasuh putri sematawayangnya itu. Lantas benarkah setelah Giselle akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, hak asuh dirinya atas putrinya akan dicabut dan diberikan kepada Gading? Seperti apa pula penjelasan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terkait hal ini? Ketika dia sudah dinyatakan sebagai tersangka, maka Komnas Perlindungan Anak melihatnya bahwa Giselle maupun Nobu itu dapat diancam pasal berlapis dari undang-undang pornografi maupun undang-undang ITE dengan ancaman 6 bulan minimal dan 15 tahun penjara. Dengan demikian, karena ancamannya antara 6 sampai 12 tahun penjara, maka mau tidak mau tentu ini akan berhubungan dengan pengasuhan anaknya, ya. Maka hak asuhnya itu mau tidak mau memang harus diserahkan kepada ayahnya, dalam hal ini Gading Marten. Walaupun itu pada putusan perceraian ditetapkan oleh pengadilan itu adalah hak asuh kepada ibunya, gitu ya. Tetapi dengan perilaku yang tidak terpuji ini dan diakui bahwa itu dapat berdampak pada perkembangan psikologi anak, maka mau tidak mau tentunya hak asuh itu harus diberikan Giselle kepada Gading Marten. Sebagai sang kakek, Roy Marten pun turut angkat bicara terkait hak asuh cucunya setelah Giselle kini ditetapkan sebagai tersangka. Ia menjelaskan bahwa dirinya, Gading dan keluarganya siap untuk mengasuh dan mengurus cucunya. Namun, di balik permasalahan yang merundung Giselle saat ini, Roy Marten tetap memberikan dukungan dan doanya sebagai keluarga agar Giselle tetap kuat dan mampu menjalani semua ini. Bahwa setiap orang punya masa sisi gelap. Setiap orang punya sisi gelap
Cuman ada yang kelihatan, ada yang terungkap, ada yang tidak terungkap. Ya kita support, saya kira ya biar masalah ini cepat selesai, cepat normal lagi. Jangan lupa kita bahwa semua peristiwa itu ada sebabnya. Dan doakan semua itu biar itu antara Gading dan Gisel. Ya harus siap dong, harus siap. Demikian tetap cucu saya. Pertanyaan kepada saya, jika Gisel tidak memberikan hak asuh itu kepada Gading Martin, maka Gading Martin punya hak hukum untuk mengajukan penetapan pengadilan untuk ditetapkan hak asuh sementara dikembalikan kepada Gading Martin. Sejak mencuatnya kasus penyebaran video syur yang diduga mirip Gisel Anastasia, muncul desakan dari berbagai kalangan untuk segera diusut tuntas. Pasalnya, saking viral tersebar luasnya di tengah masyarakat, hal tersebut berpotensi merusak moral, khususnya bagi kaum remaja dan anak-anak. Aris Merdeka Sirait pun menjadi salah satu dari sekian banyak pihak yang meminta agar kasus ini dapat segera ditindak dengan tegas. Ia pun menuntut permintaan maaf Gisel kepada khalayak umum atas merebaknya video tak senonoh tersebut di tengah masyarakat. Sebenarnya sedih sih, berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya cuman ya udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Lalu berikutnya adalah bahwa Gisel dengan perilaku yang tidak terpuji itu maka harus meminta maaf kepada publik, secara khusus kepada anak-anak remaja yang sedang menggandrungi Gisel itu sebagai selebriti yang disukai, begitulah. Tetapi perilakunya tidak disukai. Oleh karena itu, perilaku yang buruk itu harus betul-betul dihentikan dan minta maaf kepada publik maupun Di sisi lain, saat mantan istrinya tengah menjadi sorotan lantaran terjerat kasus hukum, Gading Martin tengah membawa putrinya berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Tak hanya berdua, ia pun turut mengajak Karen Nation, wanita yang dikabarkan tengah dekat dengan dirinya, serta sahabat-sahabatnya. Dalam liburannya kali ini, Gading tampak begitu menikmati setiap momen yang diisi dengan berbagai kegiatan seru. Lantas, benarkah Gading kini menikmati energi dalam kehidupan barunya? Seperti apa tanggapan Roy Martin terhadap kedekatan Gading dan Karen? Single tapi lagi lihat-lihat. Sekarang detik itu ditanya, gue beneran gak bisa jawab loh, Boy. Ya. Gue gak tahu lah, ya we'll see lah. Iya. Karena ya ke depan kita gak akan tahu gitu. Karena sekarang juga, apalagi gue sekarang bujangan gitu kan, duda tapi kan punya anak juga. Iya. Kan nggak gampang untuk dekat sama orang. Udah bahagia banget nih. Iya. Dengan Genpi aja udah oke gitu. Nah ada orang baru yang mau masuk, dia harus menambah kebahagiaan dong. Dia baru libur kembali. Waktu berangkat sih happy aja. Gading baru energinya baru sukacita, jadi ya biarkan Gading menjalani hidup yang baru. Dipungkiri, perceraiannya dengan Gisel yang terjadi pada 2019 lalu menjadi pukulan telak bagi Gading Martin. Lewat sebuah video obrolannya bersama Mary Riana, Gading pun sempat mencurahkan isi hatinya terkait keikhlasan atas perceraiannya dengan Gisel. Lantas, benarkah saat ini Gading tengah nikmati buah hasil dari keikhlasannya selama ini? Tidak hanya percintaan, tapi apapun yang sudah pergi ya kita relakan. Apapun, pekerjaan kita, cinta kita, apapun yang sudah pergi nggak usah diingat lagi. Yang baru datang kita tunggu yang datang.
Kabar bebasnya Pablo Benua dan Gali Ginanjar dari rumah tahanan Cipinang hingga kini menuai sorotan. Pasalnya keduanya sama sekali tidak muncul ke hadapan publik dan memberikan klarifikasi secara langsung terkait hal tersebut. Nyatanya, sejak 30 Desember 2020 lalu, Pablo dan Gali telah menerima asimilasi terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sehingga dapat kembali menghirup udara bebas. Namun, kuasa hukum Pablo, Rasman, menyatakan bahwa sampai saat ini dirinya belum dapat mengkonfirmasi kebebasan secara langsung kepada kliennya. Karena Pablo sama sekali tidak membalas pesan darinya. Mengapa Pablo Benua dan Gali Ginanjar begitu tertutup terkait kabar kebebasan mereka? Saya hari Sabtu yang lalu, persis satu hari ini hari Jumat ya, hari Sabtu kemarin, sudah datang ke Rutan Cipinang. Dan saya bertanya kepada penjaga, kepada sipir, apakah Pablo sehat? Itu pertanyaan pertama saya. Mereka jawab sehat. Yang kedua, apakah Pablo masih berada di dalam? Karena isu-isu keluarnya sudah ramai. Termasuk juga ketika Ray Utami keluar, dia mengatakan Pablo sekitar 4 bulan lagi keluar. Memang kalau kita hitung dari hukuman yang mereka jalani, Ray itu 1 tahun 4 bulan, Pablo 1 tahun 8 bulan, Gali 2 tahun 4 bulan. Maka kalau hitung-hitungan kita memang sekitar Desember atau Januari itu Pablo keluar. Maka pertanyaan saya, apakah Pablo di dalam? Mereka mengatakan di dalam. Kemudian apakah saya bisa berkomunikasi dengan Pablo? Apa itu? Saya minta video call. Nah, mereka mengatakan tidak bisa. Alasannya COVID pandemi sekarang makin mengganas. Sehingga mereka tidak berani untuk berkomunikasi dengan Pablo. Bahkan saya beritahu agar misalnya saya minta untuk mengirim surat kepada mereka di dalam. Tapi juga tidak diperkenankan. Artinya apa? Saya melihat bahwa pada waktu itu pandemi memang sangat merajalela bahkan sampai sekarang dan tidak memungkinkan untuk kita berkomunikasi. Ya betul, Pablo Benua dan Gali Ginanjar pertanggal 2020 menjalankan asimilasi di rumah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi dan juga integrasi kepada warga binaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di lapas dan rutan. Jadi bukan bebas, tapi menjalankan asimilasi di rumah, menjalankan sisa pidananya di rumah. Di sisi lain, meski telah bebas dari balik jeruji besi, baik Pablo maupun Gali masih disambut peliknya permasalahan lain. Seolah tak pernah selesai, Gali dihadapkan kenyataan bahwa pernikahannya dengan Barbie Kumalasari kini telah kandas di tengah jalan. Ya, secara terang-terangan kepada tim Hotshot lewat sambungan video call, Kumalasari menyebut bahwa dirinya memang sudah single dan tidak lagi berstatus sebagai istri Gali. Ia bahkan sempat memiliki kekasih baru yang mana Gali pun telah mengetahuinya, namun sekarang sudah putus dan kembali single. Ya, alhamdulillah aku mendapatkan kabar gembira bahwa Gali sudah keluar. Walaupun keluarnya mendadak ya, karena ada Kemenkumham untuk dari kelas Fakultas juga bilang bahwasannya Gali mendapatkan asimilasi terkait dengan COVID-19 dan ketemu aku lagi kerja kondisi Gali juga tadi aku juga coba cari informasi bahwasannya Gali juga sekarang lagi berada di rumah keluarganya. Gali tadi masih istirahat, jadi bicara keluarganya aja perkembangan Gali gitu kan, karena memang ini sebuah kado yang baik banget ya, sangat mengembirakan terutama untuk aku bahwasannya memang kita dari tim kuasa hukum juga sudah memprediksi insya Allah di Desember atau Januari Gali bisa bebas gitu. Tapi sekarang ini kenyataannya lebih dipercepat gitu kan, jadi wah aku senang banget.
Namun di balik perceraiannya dengan Galih, Kumalasari mengaku bahwa hubungan antara dirinya dan Galih hingga kini masih terjaga dengan baik. Ia pun mengungkapkan bahwa sebenarnya masih ada benih-benih cinta di antara keduanya. Terlebih dari pernikahannya dengan Galih, Kumalasari merasakan banyak kenangan indah. Lantas, benarkah terdapat kemungkinan besar untuk keduanya kembali rujuk di masa mendatang? Karena kan memang kalau rasa sayang tidak bisa dibandingkan ya. Orang punya karakter dan memori. Aku kan sama Galih cukup lama juga, 4 tahun kita bersama gitu. Banyak kenangan indah yang tidak bisa tergantikan dengan pasangan kita yang baru. Kabarnya juga sama. Ya dua-duanya sih masih sayang banget, dua-duanya. Ya kenapa enggak, kalau memang akhirnya Tuhan memberikan petunjuk, memang dia jodoh aku yang terbaik, ya kemungkinan itu besar sekali. Memang ada kemungkinannya sih seperti itu. Makanya aku bilang mohon doanya aja. Nanti kalau aku bilang takutnya nanti banyak kendala ataupun masalah ataupun apa ya. Yang penting kita sekarang sebagai sahabat dulu, aku jalin silaturahmi tetap baik. Ya insya Allah kan nanti biar Allah lah yang menentukan ke depannya seperti apa. Di balik permasalahan yang kini tengah terjadi, Ray mengaku ingin bertemu dengan Pablo dan menuntaskan permasalahan yang terjadi di antara mereka saat ini. Apalagi, kebebasannya merupakan hal yang sangat dinantikan oleh dirinya dan juga para buah hatinya. Aku cuman bingung aja ya, maksudnya kenapa dia kayak gitu. Sebenarnya kan aku cuman pengen konfirmasi aja, klarifikasi masalah yang kemarin. Dan sekaligus mau minta maaf juga kalau misalnya aku salah sama dia. Selama ini kan aku dibilangnya istri durhaka seperti itu. Pada saat kita cekcok di Polda Metro Jaya juga kan dia kan belum ada, dari akunya belum ada kata maaf, mungkin seperti itu, dia masih mendendam, masih marah gitu. Nah dari kesempatan ini aku sebenarnya pengen ketemu sekaligus minta maaf juga, dan sekaligus ingin supaya dia juga kembali ke rumah gitu. Aku tunggu dari hari ini nggak datang, hati aku resah, gelisah. Akhirnya aku ke Cipinang juga, aku cek, ternyata memang dia udah nggak ada, udah nggak tahu kemana. Dan aku nggak tahu alasannya apa dia seperti ini sama aku gitu. Kalau Ray ingin ini terang, komunikasi dengan saya. Kalau Pablo ingin tahu, kalau Insang ingin tahu masalah ini, komunikasi dengan saya. Jangan justru mengeluarkan bahasa-bahasa yang menurut saya justru membuat masyarakat menjadi bingung. Ada apa antara Pablo dengan Ray? 1-2 hari ini ya kami akan terus mencari tahu keberadaannya, dan harapan kami juga si Pablo sendiri bisa menghubungi kami gitu loh, supaya persoalan ini selesai, nggak berkepanjangan lagi. Kami nggak menghendaki itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.